Pemirsa Ajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Polisi menggagalkan peredaran 37.000 butir pil koplo dari 4 orang tersangka di Kota Denpasar. Polda Bali membentuk tim khusus untuk menangani kelangkaan bahan bakar minyak bersubsidi. Mencoba kelezatan bubur beras merah khas Bali yang dilengkapi berbagai jenis lauk pauk. Polisi menggagalkan peredaran 37.000 butir lebih pil koplo dari 4 orang tersangka di Kota Denpasar. Puluhan ribu butir pil yang disita mengandung trihexyphenidyl yang menyebabkan halusinasi jika dikonsumsi dalam jumlah banyak. Ribuan pil tersebut rencananya akan diedarkan menjelang perayaan Tahun Baru di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Peredaran obat-obat ini memang diindikasikan untuk pemuda disalahgunakan oleh pemuda-pemuda, misalnya generasi muda kita, disalahgunakan untuk ya nanti efeknya kita tanyakan, yaitu efeknya nanti akan dijelaskan oleh Pak Satreskrim, efek-efeknya time of flight dan sebagainya. Ini sebagai pengganti dan rata-rata digunakan karena ini lebih mudah didapat dan harga relatif merah. Barang mudah didapat dan harga relatif murah untuk dikonsumsi. Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang tentang Kesehatan dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Kejaksaan Tinggi Bali bersikap hati-hati dalam menangani kasus dugaan penyalahgunaan dana sumbangan pengembangan institusi mahasiswa baru Universitas Udayana. Saat ini, penyidik Kejati Bali terus berusaha mengembangkan kasus dugaan penyalahgunaan dana SPI UNUT. Sebanyak 45 orang telah tercatat sebagai saksi. Namun, baru 25 orang yang hadir diperiksa penyidik. Kejati Bali telah menghubungi dan mendesak saksi ahli untuk diperiksa dalam waktu dekat. Kedepannya dipastikan ada penambahan jumlah saksi yang diperlukan dalam tahap penyidikan selanjutnya. Ahli sudah kita hubungi dan sudah kita expose. Sudah ini mungkin kalau siap dan yang bersangkutan kita sudah berikan juga kronologisnya. Nanti kita periksa juga ahli dalam waktu dekat kalau bisa. Saya minta memang di bulan ini, tapi ahli mengatakan kalau karena ini banyak hari libur, biasalah namanya ahli itu kan banyak kesibukan, dia menjanjikan di Januari. Tapi saya mendesak kalau bisa sesuai dengan tuntutan masyarakat, Desember ini kalau bisa ya, saya nggak janji karena yang bersangkutan. Kejaksaan Tinggi meminta kepada penyidik agar alat bukti yang dihadirkan memenuhi syarat maksimal. Pihak Kejati Bali menjamin perkara dugaan korupsi ini akan bisa diselesaikan dengan baik. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Dua keluarga di Banjarcebok, Desa Kedisan, Kecamatan Tegalalang Gianyar bertikai dan saling melapor ke Polsek Tegalalang. Kedua pihak akhirnya didamaikan serta dihentikan kasusnya melalui program restoratif justice. Upaya damai ini dimediasi Kejaksaan Negeri Gianyar di Rumah Restoratif Justice Ubud. Konflik ini berawal dari selisih paham dua keluarga yang diduga terkait masalah warisan.
merupakan satu keluarga Semenda, satu keturunan, satu waris, dan berada di tempat tinggal yang sama dalam satu halaman dan perkara tertutup. Ya, awalnya mereka terjadi pertengkaran, yang mungkin itu pada tanggal 7 September ya pada hari Jumat itu mereka melakukan pertengkaran yang intinya yang mana si Waniasa itu saat itu pertama lagi menyapu ya mungkin sambil ngomel-ngomel itu udah terjadilah pertengkaran sehingga adu mulut sehingga saling mukul dan cakar-mencakar sehingga di antara ini ada melapor. Nah begitu juga yang lainnya lagi melapor sehingga di antara mereka yang berlima ini yang berdua jadi tersangka di perkara yang satu, yang tiga jadi tersangka di perkara yang lain. Begitu juga saling lapor. Nah sehingga berdasarkan kesepakatan mereka berdua dan kita juga tujuan daripada restoratif justice ini mengembalikan keadaan semula, menyeimbangkan dan bagaimana untuk kepentingan masyarakat juga ada kepentingan hukum lain juga sehingga selesailah perkara ini dituntut secara restoratif justice atas permintaan mereka juga bahwa perkara ini tidak dilanjutkan ke proses persidangan. Pak Suke sama Pak suami dari Pak Berate, Pak Bu Yase itu, Pak Berate itu masih hubungan memisah. Sesuai dengan yang dikejar itu udah damai. Dan seandainya terjadi sesuatu dengan permasalahan yang sama begini akan dikenakan sanksi moral berupa pecamil atau denda pecaruan. Seandainya melakukan masalah kembali. Kedua pihak diminta untuk tidak membuat masalah lagi, karena akan dikenai sanksi pidana dan adat jika melanggarnya. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar.